Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi Katika Ilaha. Pada pertemuan kemarin kita sudah sampai poin kedua. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu usaha-usaha kesehatan masyarakat. Usaha kesehatan pokok yang dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai dasar pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Jadi mencegah dan memberantas penyakit menular itu usaha kesehatan yang dianjurkan oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga, higien dan sanitasi lingkungan. Yang keempat, pendidikan kesehatan pada masyarakat. Yang kelima, pengumpulan data-data untuk perencanaan dan penilaian. Yang keenam, perawatan kesehatan masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan. Jadi WHO menganjurkan ada tujuh usaha kesehatan pokok ya untuk kesehatan masyarakat. Kemudian di negara kita di Indonesia ada program kesehatan nasional. Jadi ini khusus untuk negara Indonesia. Ada yang namanya program kesehatan nasional. Itu ada 17 macam usaha atau kegiatan kesehatan masyarakat. Ada 17. Kalau yang tadi WHO ada 7. Diperhatikan ya, ini ada tulisan yang berwarna merah, Bapak tandai berwarna merah. Ini nasional itu maksudnya Indonesia 17, ada 17 macam. Yang pertama, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Yang kedua, kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga, higien dan sanitasi lingkungan. Yang keempat, usaha kesehatan sekolah. Yang kelima, usaha kesehatan gigi. Yang keenam, usaha kesehatan mata. Ketujuh, usaha kesehatan jiwa. 8, pendidikan kesehatan kepada masyarakat. 9, usaha gizi. 10, pemeriksaan, pengobatan dan perawatan. 11, perawatan kesehatan masyarakat. 12, keluarga berencana atau KB. 13, rehabilitasi. 14, usaha-usaha farmasi. 15, laboratorium. 16, statistik kesehatan. 17, administrasi usaha kesehatan. Jadi ada 17 usaha kesehatan masyarakat di Indonesia. Perhatikan ya, kalau tadi WHO ada 7. Next, saya jelaskan. Yang pertama, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Yang tadi, yang di nasional atau yang di Indonesia. Bapak hanya akan menerangkan 4, tidak semuanya. Nanti insya Allah sisanya Bapak akan jelaskan pertemuan selanjutnya. Yang pertama, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Apa itu penyakit menular? Nah, penyakit menular adalah penyakit infeksi. Perhatikan yang Bapak warnai merah, penyakit infeksi yang dapat dipindahkan dari orang atau hewan sakit. Jadi orang sakit atau hewan sakit. Infeksi yang dapat dipindahkan dari orang sakit atau hewan sakit, dari reservoir ataupun dari agen lainnya ke manusia sehat. Jadi paham ya di sini ya. Jadi penyakit menular dari orang sakit atau hewan sakit atau dari reservoir ataupun agen lainnya. Ke siapa? Ke manusia sehat. Kemudian apa itu penyakit infeksi? Yang tadi Bapak warnai merah itu ada penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu bibit penyakit seperti bakteri, virus, rickettsia,
jamur, protozoa, dan cacing. Jadi infeksi itu banyak penyebabnya. Bisa dari bakteri, bisa dari virus, rickettsia, jamur, protozoa, dan cacing. Itu yang namanya penyakit infeksi. Ya, next. Yang kedua. Jadi yang pertama tadi jelas, sudah tahu penyakit menular apa, penyakit infeksi apa, kita semaksimal mungkin mencegah atau memberantasnya. Ya, mencegah dan memberantas penyakit menular tadi. Kemudian yang kedua, kesehatan ibu dan anak. Apa sih tujuannya usaha kesehatan masyarakat Indonesia yang kedua ini? Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan kepada siapa? Jelas ibu-ibu secara teratur, terus menerus dalam waktu sakit ataupun sehat, terus pada masa antepartum, postpartum, dan masa menyusui, serta pemeliharaan anak-anaknya dari mulai lahir sampai masa prasekolah. Jadi di sini fokusnya ibu dan anak-anak sebelum anak-anak masuk sekolah. Jadi sebelum masuk sekolah SD, ini diberikan pelayanan maksimal, pelayanan kesehatan maksimal untuk ibu dan anak. Karena ibu dan anak dalam masa-masa ini itu rentan terkena penyakit atau rentan sakit. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang akan Bapak jelaskan, higien dan sanitasi lingkungan. Apa itu higien dan sanitasi lingkungan itu? Yaitu pengawasan lingkungan fisik, lingkungan baik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan manusia itu diawasi. Lingkungannya diawasi, ya. Baik fisiknya, biologisnya, sosial, ekonomi. Untuk apa? Biar manusia atau masyarakat dalam lingkungannya itu sehat. Ya, tidak terpengaruh kesehatan manusianya. Ya, yang berguna ditingkatkan dan diperbanyak, yang merugikan diperbaiki atau dihilangkan. Jadi lingkungannya harus betul-betul diawasi. Pokoknya diawasi itu dicek selalu bersih atau tidak. Karena kalau lingkungan, salah satu contohnya fisik lingkungannya kotor, ya, kotor, bau, banyak kotorannya, itu jelas akan mempengaruhi kesehatan manusia di sekitarnya. Jadi harus diawasi, kemudian kalau tidak berguna atau merugikan, hilangkan atau diperbaiki. Itu pengertian hygiene dan sanitasi lingkungan. Itu usaha kesehatan masyarakat di Indonesia yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya itu akan dibahas di bab selanjutnya, khusus yang keempat. Ini nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Lanjut next yang kelima, atau yang terakhir ini. Yang terakhir yang akan Bapak jelaskan hari ini hanya sampai poin 5. Untuk poin 6 dan 17 insya Allah di pertemuan selanjutnya. Yang kelima adalah pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Ini tujuannya apa sih? Pendidikan kesehatan kepada masyarakat tujuannya adalah membantu masyarakat agar dapat hidup sehat dengan usahanya sendiri setelah diberikan pendidikan. Jadi ini nanti tugasnya puskesmas atau tugasnya tenaga kesehatan untuk apa? Memberikan pendidikan kepada masyarakat. Agar apa? Agar masyarakatnya bisa menjaga kesehatan diri sendiri. Jadi ketika sudah dapat ilmunya, sudah dapat pendidikan dari pihak puskesmas atau tenaga kesehatan yang lainnya, diharapkan individunya sudah bisa melakukan cara hidup sehat. Ya, sehingga apa? Akan membantu masyarakat untuk tidak terkena suatu penyakit. Ketika pendidikannya sudah dikasih, masyarakatnya sudah paham dan menjalankannya, insya Allah penyakit tidak akan datang. Itu tujuan dari pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Contohnya di sini, cuci tangan sebelum makan, mandi sehari minimal 2 kali dan sebagainya. Ini perlu pendidikan dari tenaga kesehatan, sehingga masyarakat tahu sebelum makan harus cuci tangan. Kemudian minimal mandi 1 hari itu 2 kali. Insya Allah kalau sudah tahu dan dilaksanakan, penyakit tidak akan datang. Demikian untuk pertemuan hari ini. Untuk poin ketiga atau poin C tentang usaha-usaha kesehatan masyarakat. Ada 17, hari ini Bapak hanya menjelaskan 5 poin. 6 sampai 17 insya Allah di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat,
jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.